warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran kembali. Mari kita berdoa dulu. Pengen hari ini yang mimpin Mas Tom. Syabrak berdoa mulai. Belajar tadi malam? Sudah. Kemarin kan sudah berpesan ya untuk kalian belajar tentang penyakit-penyakit pada sistem gerak. Siapa yang masih ingat sistem gerak? Kira-kira gimana kalau manusia tidak punya tulang? Kita akan bisa gerak. Tidak akan bisa gerak. Oke, yang lain? Kita bisa Ada bentuknya nggak kira-kira tubuh kita? Ada. Masa nggak ada tulangnya loh? Kalau nggak ada tulangnya, bayangkan tubuh manusia tanpa tulang. Apa yang akan terjadi? Tidak berbentuk. Tidak terbentuk. Nah, kalau tidak punya tulang, maka akan lepaskan. Kayak mainan gel-gel itu loh. Itu kan sudah nggak ada kerangkanya. Nah, makanya manusia itu perlu rangka tubuh supaya ada bentuk tubuhnya, membentuk tubuh seperti ini, bisa tegak berdiri. Nah, selain itu sistem gerak itu juga terdiri dari otot juga. Nah, tanpa otot, tulang-tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi otot itu juga penting. Selain itu ada sendi dan juga syaraf. Nah, syaraf itu yang menyalurkan perintah dari otak terus ke tangan, terus otak lagi. Nah, seperti itu. Jadi semua alat itu sangat berfungsi dan sangat sangat saling bergantung antara sendi, rangka, terus otot, sistem saraf itu sangat bergantungan. Nah, hari ini Bu Sakti ingin mengajak kalian untuk berperan sebagai robot. Kita mau belajar tentang robotik. Siapa yang pengen jadi ahli robotik besok? Mas Gede. Mencipta robot? Gak ada? Kenapa emangnya? Kenapa? Tidak tahu. Nah, hari ini kita mau belajar gimana cara kerja robot itu. Jadi robot itu bisanya bergerak atas kehendak atau perintah dari seorang programmer namanya. Jadi kita harus memerintahkan robot supaya robot itu bergerak. Nah, kita akan belajar dasar-dasarnya dulu, bagaimana cara robot beroperasi. Sekaligus kita juga akan belajar tentang penyakit-penyakit pada sistem gerak. Sebelumnya, guru ingin kalian membentuk kelompok. Begitu dulu ya, yang laki-laki dulu. Mas Nur. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 1. 2, 3. Nah, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 silakan di sebelah sini. Kelompok 2 kan? Sebelah sini. Kelompok 3 sebelah sini. Nah, nanti kelompok 1 sebelah sini aja. Jadi memang double. Nanti kelompok 1 melingkar di sini. Kelompok 2 melingkar di sini, kelompok 3 di sana. Silakan berkelompok.
Jadi di kartu itu nanti ada double tip, nanti gunanya untuk menempelkan. Jangan pakai dulu. Itu kira-kira gambar itu menunjukkan penyakit apa? Dikerjakan secara bersama-sama. Sudah bisa dihitung ya. Setelah hitungan ke 1 kalian bisa mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Diskusi aja sak mesti diskusi gak apa-apa. Gimana? Hah? Jika ada yang bingung ditanya ya.
Kelompok ini tinggal 3. Kelompok ini masih berapa ini? 4. Kelompok 3 masih berapa? Masih banyak. Ayo semangat, semangat. Belum? Sudah, oke, tepuk tangan. Kelompok 1 sudah. Lanjut, kelompok berapa ini? Sepertinya kelompok 1 ya? 12:06. Sudah? Sudah, oke. Kelompok 2 jam 12:07. Semangat kelompok 3.
benar atau tidak pengerjaan kalian? Coba diangkat gambarnya saat Bu Septi menyebutkan nama penyakitnya. Paham? Paham. Coba tolong diangkat gambar atau gejala penyakit osteoporosis. Osteoporosis, sudah tidak kelihatan deh. Osteoporosis betul, semuanya betul. Lanjut yang kedua, skoliosis. Skoliosis, oke betul. Yang ketiga, kifosis. Kifosis, oke betul semua. Keempat, lordosis. Lordosis betul. Kelima, fraktura atau patah tulang. Betul semua. Atrofi. Atrofi betul. Terus hipertrofi. Hipertrofi betul semua. Defisiensi vitamin D. Oke. Rematik. Gambarnya hadapkan sini. Kan yang dicek gejalanya. Oke. Rakitis. Oke. Kram. Tetanus. Oke betul semua. Tekan. Lanjut untuk kegiatan kedua. Ini masih berkelompok. Hari ini kita berkelompok terus. Kegiatan kedua. Ini Bu Septi ada lembar kerja. Nah, nanti di LKPD ini ada dua kegiatan. Yang pertama, kalian membuat algoritma sederhana tentang penyembuhan penyakit itu tadi. Ada gejala, ada pemeriksaan, ada diagnosis, ada tindakan, dan ada hasil yang diharapkan. Jadi di sini seolah-olah kita sebagai dokter robot. Nah, nanti di sini yang kedua, nanti kita buat algoritma penyembuhan dalam bentuk if then. If then itu artinya jika titik-titik maka titik-titik. Misal, jika tulang bengkok maka periksa dengan X-ray. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bagikan dulu lembar kerjanya. Nah, ini ada bacaan. Ada bacaan tentang gangguan pada tulang. Kalian baca dulu secara berkelompok. Nah, ini juga bisa menjadi panduan kalian nanti dalam mengerjakan LKPD. Dibaca dulu ya. Wah. Baca dulu. Semuanya harus baca. Ada apa ini kok ketawa-tawa?
Sudah selesai ya bacanya? Sudah? Nah, penyakitnya ini tidak semua kalian bahas. Jadi, tiap kelompok membahas 4 penyakit. Nah, perhatikan. Kelompok 1 membahas, ditulis ya, osteoporosis, lordosis, hipertrofi, dan rakitis. Kelompok 2, skoliosis, fraktura atau patah tulang, defisiensi vitamin D, apa? Diulang, oke. Skoliosis, fraktura atau patah tulang, defisiensi vitamin D, sama kram. Terus kelompok 3, kifosis, atrofi, rematik, sama tetanus. Jadi di sini kan ada lembar kerja. Nah, berdasarkan bacaan tadi dan juga gambar yang telah kalian cocokkan tadi, kalian tulis di sini. Kalian misal kelompok 1 tadi dapat osteoporosis. Nah, gejalanya apa? Seperti apa osteoporosis itu gejalanya? Terus, kira-kira pemeriksaan yang perlu dilakukan itu apa? Terus baru terdiagnosis, oh ternyata kalau gejalanya seperti itu dan hasil pemeriksaannya seperti itu, penyakitnya adalah itu. Apa itu penyakitnya? Berkui nanti ada tindakan yang perlu dilakukan. Kalau dia terdiagnosis penyakit itu, kira-kira dokternya perlu melakukan apa? Tindakan apa? Nah, hasil yang diharapkan nanti diisikan. Misalnya pasien telah sembuh dari penyakit ini, seperti itu. Paham? Untuk bisa menjawabnya, kalian perlu membaca.
menjadi programmer. Nah, nanti ada robot yang akan menjalankan program kita. Sebelum kita menyuruh robot, kita harus membuat program dulu. Nah, ini ada jika titik-titik maka titik-titik. Nah, kalian isi. Contohnya ini ada penyakit kram. Jika nyeri mendadak pada otot, maka wawancara aktivitas dan pola minum. Berarti kedua, jika yang pertama kalian tulis jika gejalanya apa, silakan tulis. Maka pemeriksaannya ditulis. Yang kedua, jika diagnosisnya apa, maka tindakannya seperti apa. Jika yang ketiga, jika tindakannya sudah seperti itu, maka hasilnya apa. Seperti itu, silakan ditulis berdasarkan algoritma yang sudah kalian buat di LKPD halaman pertama. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Silakan langsung. Abaikan setan-setan yang ada di sekitar kalian ya. Semuanya? Nah, setelah kita membuat kartu perintah algoritma, sekarang kita akan mempraktekkan. Nah, nanti yang cowok, khusus cowok nanti jadi programmer. Jadi si programmer itu tadi nanti membacakan perintah-perintah yang akan disampaikan kepada robot. Yang salah satu dari kalian harus ada yang jadi robot, terus satunya jadi pasien. Nanti si programmer membacakan perintahnya, terus robotnya melakukan perintah dari programmer. Paham? Jika otot mengecil dan melemah, maka pengamatan dan tes kekuatan otot. Jika atrofi, maka terapi fisik. Jika terapi fisik, maka otot kembali kuat. Oke, tepuk tangan. Lanjut kelompok 1. Bro, ayo. Lanjut. Lanjut. Kamu baca. Jika kondisi tulang menjadi rapuh dan mudah patah, maka ronsen atau tes kepadatan tulang. Rambutnya. Apa saja tadi? Tulang rusuk, Tulang rusuk, penyakit pada sistem gerak, dan mencoba untuk membuat urutan algoritma untuk siapa tadi? Programmer memerintahkan robot. Nah, berarti algoritma itu tidak hanya digunakan untuk komputer, tapi juga kira-kira apa yang terjadi kalau kita memerintahkan robot tapi tidak urut? Robotnya akan bingung, dia tidak tahu mau melakukan apa selanjutnya karena robot itu melakukan perintah hanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh programmer. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini. Nanti bisa kemas-kemas
Yang piket jangan lupa piket ya. Terima kasih sudah mengikuti.